yaitu steril, membela citra buruk. Gambar yang buruk itu adalah salinan bergerak. Kualitasnya jelek, resolusinya di bawah standar. Saat dipercepat, kualitasnya memburuk. Itu adalah bayangan gambar, pratinjau, gambar bini, ide yang keliru, gambar keliling yang didistribusikan secara gratis, diperas melalui koneksi digital yang lambat, dikompresi, direproduksi, dirobek, diremix, serta disalin dan ditempel ke saluran distribusi lain. Citra berkualitas rendah adalah kain lusuh atau sobekan sebuah AVI atau JPEG. Kaum proletar rendahan dalam masyarakat kelas penampilan yang diberi peringkat dan dinilai berdasarkan resolusinya. Citra berkualitas rendah telah diunggah, diunduh, dibagikan, diformat ulang, dan diedit ulang. Ini mengubah kualitas jadi aksesibilitas, nilai pameran jadi nilai kultus, film jadi klip, kontemplasi menjadi gangguan. Citra tersebut dibebaskan dari brankas bioskop dan arsip dan didorong ke dalam ketidakpastian digital dengan mengorbankan substansinya sendiri. Citra berkualitas rendah cenderung ke arah abstraksi. Dia adalah ide visual dalam proses pembentukannya. Citra buruk tersebut merupakan generasi kelima yang ilegal, gambar asli yang terdistorsi. Silsilahnya meragukan, nama filenya sengaja salah ija. Seringkali gambar ini melanggar warisan budaya, budaya nasional, atau bahkan hak cipta. Gambar ini diwariskan sebagai umpan, jebakan, indeks, atau sebagai pengingat akan bentuk visualnya di masa lalu. Gambar ini mengejek janji-janji teknologi digital. Tidak hanya seringkali terdegradasi hingga hanya menjadi buram yang terburu-buru. Bahkan orang pun ragu apakah gambar ini masih bisa disebut gambar sama sekali. Hanya teknologi digital yang mampu menghasilkan gambar yang begitu buruk seperti ini. Gambar yang buruk adalah hal yang lazim di zaman sekarang. Gambar-gambar yang terbuang dari layar, puing-puing produksi audiovisual, sampah yang terdampar di pantai ekonomi digital. Mereka menjadi saksi atas dislokasi, transfer, dan permintaan gambar yang penuh kekerasan. Percepatan dan peredarannya dalam siklus ganas kapitalisme audiovisual. Gambar-gambar yang buruk diseret ke seluruh dunia sebagai komoditas atau perwujudannya, sebagai hadiah atau sebagai anugerah. Mereka menyebarkan kesenangan atau ancaman kematian, teori konspirasi atau bajakan, perlawanan atau kebodohan. Gambar-gambar yang buruk menunjukkan hal yang langka, yang jelas, dan yang tak terbayangkan, yaitu jika kita masih mampu menguraikannya. 1. Resolusi rendah. Dalam salah satu film Woody Allen, karakter utamanya tampak buram. Ini bukan masalah teknis, melainkan semacam penyakit yang menimpanya. Citranya selalu kabur. Karena karakter Allen adalah seorang aktor, ini menjadi masalah besar. Ia tidak dapat menemukan pekerjaan. Kurangnya kejelasan citranya berubah menjadi masalah misteri. Kejernihan diidentifikasi sebagai posisi kelas, posisi yang nyaman dan istimewa. Sementara keburaman menunjukkan nilai seseorang sebagai sebuah citra. Namun, hierarki gambar kontemporer tidak hanya didasarkan pada ketajaman, tetapi juga dan terutama pada resolusi. Lihat saja toko elektronik manapun dan sistem ini, yang dijelaskan oleh Harun Faroqi dalam sebuah wawancaranya yang penting tahun 2007 menjadi sangat jelas. Dalam masyarakat gambar, peran sebagai toko unggulan. Di toko unggulan, sinema mengambil produk-produk kelas atas dipasarkan dalam lingkungan yang mewah. Turunan yang lebih terjangkau dari gambar yang sama beredar sebagai DVD, di televisi siaran atau daring, sebagai bentuk yang berkualitas buruk. Jelas, gambar beresolusi tinggi terlihat lebih cemerlang dan mengesankan, lebih mimikri dan magis, lebih menakutkan dan menggoda daripada gambar yang buruk. Bisa dibilang, gambar beresolusi tinggi lebih kaya. Kini, bahkan format konsumen pun semakin beradaptasi dengan selera para pencinta film dan penikmat estetika yang bersikeras menggunakan film 35 mm sebagai jaminan visualitas yang murni. Penekanan pada film analog sebagai satu-satunya media yang penting secara visual bergema di seluruh wacana tentang sinema, hampir tanpa mempedulikan nuansa ideologisnya. Tidak pernah menjadi masalah bahwa ekonomi produksi film kelas atas ini dan masih berakar kuat dalam sistem budaya nasional, produksi studio kapitalis, kultus kejeniusan yang sebagian besar laki-laki
dan versi asli dan karenanya seringkali konservatif dalam struktur dasarnya. Resolusi diagungkan seolah-olah ketiadaannya sama dengan pengibirian sang pengarang. Pemujaan terhadap ukuran film mendominasi bahkan produksi film independen. Citra yang kaya tersebut menciptakan hierarki tersendiri dengan teknologi baru yang menawarkan semakin banyak kemungkinan untuk secara kreatif merusak citra tersebut. 2. Kebangkitan sebagai gambaran yang buruk. Namun, bersikeras pada penggunaan gambar yang kaya juga memiliki konsekuensi yang lebih serius. Seorang pembicara dalam konferensi esai film baru-baru ini menolak untuk menampilkan cuplikan dari karya Humphrey Jennings karena tidak tersedia proyektor film yang memadai. Meskipun pembicara memiliki pemutar DVD dan proyektor video standar, para hadirin dibiarkan membayangkan seperti apa tampilan gambar-gambar tersebut. Dalam kasus ini, ketidakjelasan gambar tersebut disebabkan oleh kurang lebih bersifat sukarela dan berdasarkan premis estetika. Tetapi hal ini menjadi padanan yang jauh lebih umum berdasarkan konsekuensi kebijakan neoliberal. 20 atau bahkan 30 tahun yang lalu, restrukturasi neoliberal produksi media mulai perlahan-lahan mengaburkan citra non-komersial, hingga pada titik di mana sinema eksperimental dan esai hampir tidak terlihat. Karena jadi sangat mahal, biaya untuk terus memutar karya-karya ini di bioskop sangat mahal, sehingga dianggap terlalu marginal untuk ditayangkan di televisi. Dengan demikian, karya-karya tersebut perlahan menghilang bukan hanya dari bioskop, tetapi juga dari ruang publik. Esai video dan film eksperimental sebagian besar tetap tidak terlihat kecuali beberapa pemutaran langka di Museum Film Metropolitan atau klub film yang diproyeksikan dalam resolusi aslinya sebelum menghilang lagi ke dalam kegelapan arsip. Perkembangan ini tentu saja terkait dengan radikalisasi neoliberal dari konsep budaya sebagai komoditas, komersialisasi sinema, penyebarannya ke bioskop multiplex, dan marginalisasi pembuat film independen. Hal ini juga terkait dengan restrukturasi industri media global dan pembentukan monopoli atas audiovisual di negara atau wilayah tertentu. Dengan cara ini, materi visual yang resisten atau non-konformis menghilang dari permukaan ke dalam ruang bawah tanah berupa arsip dan koleksi alternatif yang hanya dipertahankan oleh jaringan organisasi dan individu yang berkomitmen yang akan mengedarkan salinan VHS bajakan di antara mereka sendiri. Sumber untuk ini sangat langka. Kaset berpindah dari tangan ke tangan bergantung pada informasi dari mulut ke mulut di dalam lingkaran tertentu. Dari teman dan kolega. Dengan adanya kemungkinan untuk melakukan streaming video online, kondisi ini mulai berubah secara dramatis. Semakin banyak materi langka muncul kembali ke platform yang dapat diakses publik. Beberapa di antaranya dikurasi dengan cermat, contoh Ubu Web, dan beberapa hanya berupa tumpukan barang, yakni YouTube. Saat ini setidaknya ada 20 torrent esai film Chris Marker yang tersedia secara online. Jika Anda menginginkan retrospektif, Anda bisa mendapatkannya. Tapi, ekonomi gambar berkualitas rendah lebih dari sekedar unduhan. Anda dapat menyimpan filenya, menontonnya lagi, bahkan mengedit ulang atau memperbaikinya jika Anda merasa perlu, dan hasilnya beredar. File AVI buram dari karya-karya agung yang hampir terlupakan dipertukarkan di platform P2P semi rahasia. Video ponsel rahasia yang diselundupkan keluar dari museum disiarkan di YouTube. DVD sajian tontonan para seniman diperdagangkan. Banyak karya sinema avant-garde, esai, dan non-komersial telah dihidupkan kembali sebagai gambar berkualitas rendah, suka atau tidak suka. 3. Privatisasi dan pembajakan. Kemunculan kembali cetakan langka karya-karya sinema militan, eksperimental, dan klasik, serta seni video sebagai gambar berkualitas rendah memiliki makna tersendiri. Situasi mereka mengungkapkan lebih dari sekedar isi atau tampilan gambar. Hal ini juga mengungkapkan kondisi marginalisasi mereka, konstelasi kekuatan sosial yang menyebabkan peredaran mereka secara daring sebagai citra yang buruk. Gambar-gambar berkualitas buruk disebut berkualitas buruk karena tidak diberi nilai apapun dalam masyarakat kelas gambar. Statusnya sebagai gambar terlarang atau terdegradasi memberikan pengecualian dari kriteria tersebut. Kurangnya resolusi pada gambar-gambar tersebut membuktikan bahwa gambar-gambar itu telah dirampas dan dipindahkan. Jelas,
Kondisi ini tidak hanya terkait dengan restrukturasi neoliberal produksi media dan teknologi digital, tetapi juga berkaitan dengan restrukturasi pasca sosialis dan pasca kolonial negara-negara bangsa, budaya mereka, dan arsip mereka. Sementara beberapa negara bangsa dibongkar atau runtuh, budaya dan tradisi baru diciptakan, dan sejarah baru dibangun. Hal ini jelas juga mempengaruhi arsip film dalam banyak kasus. Seluruh warisan cetakan film dibiarkan tanpa kerangka pendukung budaya nasionalnya, seperti yang pernah saya amati dalam kasus museum film di Sarajevo. Arsip nasional dapat menemukan kehidupan selanjutnya dalam bentuk toko penyewaan video. Salinan bajakan meremes keluar dari arsip tersebut melalui privatisasi yang tak terorganisir. Di sisi lain, bahkan perusahaan Inggris pun menjual isinya secara online dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang dicatat oleh Kurt Wieschun, citra buruk beredar sebagian karena kekosongan yang ditinggalkan oleh organisasi perfilman negara yang merasa terlalu sulit untuk beroperasi sebagai arsip 16 atau 35 mm atau untuk mempertahankan infrastruktur distribusi apapun di era kontemporer. Dari perspektif ini, citra buruk mengungkapkan penurunan dan degradasi esai film atau bahkan sinema eksperimental dan non-komersial apapun yang di banyak tempat dimungkinkan karena produksi budaya dianggap sebagai tugas negara. Privatisasi produksi media secara bertahap menjadi lebih penting daripada produksi media yang dikendalikan atau disponsori negara. Namun di sisi lain, privatisasi konten intelektual yang merajalela bersama dengan pemasaran online dan komodifikasi juga memungkinkan pembajakan dan pengambil alihan. Hal ini menimbulkan peredaran citra buruk. 4. Sinema yang tidak sempurna. Muncul citra yang buruk mengingatkan kita pada manifesto ketiga klasik untuk sinema yang tidak sempurna karya Juan Garcia Espinosa yang ditulis di Kuba pada tahun 1960-an. Espinosa berpendapat untuk sinema yang tidak sempurna karena menurutnya sinema yang sempurna secara teknis dan artistik mahir hampir selalu merupakan sinema reaksioner. Sinema yang tidak sempurna adalah sinema yang berupaya mengatasi pembagian kerja dalam masyarakat kelas. Ia menghubungkan seni dengan kehidupan dan sains, memburukkan perbedaan antara konsumen dan produsen, penonton dan pengarang. Ia bersikeras pada identitasnya sendiri. Ketidaksempurnaan populer tapi bukan konsumerisme dilakukan tanpa menjadi birokratis. Dalam manifestonya, Espinosa juga merefleksikan janji-janji media baru. Ia dengan jelas memprediksi bahwa perkembangan teknologi video akan membahayakan posisi elitis para pembuat film tradisional dan memungkinkan semacam produksi film massal, seni rakyat. Seperti ekonomi gambar yang buruk, sinema yang tidak sempurna mengurangi perbedaan antara penulis dan penonton serta menggabungkan kehidupan dan seni. Yang terpenting, visualitasnya sangat terkompromikan, buram, amatir, dan penuh artefak. Dalam beberapa hal, ekonomi citra yang buruk, hal ini sesuai dengan deskripsi sinema yang tidak sempurna. Sementara deskripsi sinema yang sempurna lebih mewakili konsep sinema sebagai tokoh unggulan. Namun, sinema yang tidak sempurna, yang nyata dan kontemporer, jauh lebih ambivalen dan afektif daripada antisipasi Espinosa. Di satu sisi, ekonomi gambar berkelas rendah dengan kemungkinan distribusi global yang langsung dan etika remix dan apropriasi memungkinkan partisipasi kelompok produsen yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Namun, ini tidak berarti bahwa peluang-peluang ini hanya digunakan untuk tujuan progresif. Ujar kebencian, spam, dan sampah lainnya juga menyebar melalui koneksi digital. Komunikasi digital juga telah menjadi salah satu pasar yang paling diperebutkan. Sebuah zona yang telah lama mengalami akumulasi modern baru yang berkelanjutan dan upaya privatisasi besar-besaran, dan sampai batas tertentu berhasil. Jaringan tempat beredarnya gambar-gambar buruk tersebut jadi platform bagi kepentingan bersama yang baru dan rapuh, sekaligus medan pertempuran bagi agenda komersil dan nasional. Jaringan tersebut memuat materi eksperimental dan artistik, tetapi juga sejumlah besar pornografi dan paranoia. Meskipun wilayah citra berkualitas rendah memungkinkan akses ke citra yang terpinggirkan, wilayah ini juga dipenuhi oleh teknik komodifikasi paling canggih.
meskipun memungkinkan partisipasi aktif pengguna dalam pembuatan dan distribusi konten. Platform ini juga melibatkan mereka dalam produksi. Pengguna menjadi editor, kritikus, penerjemah, dan penulis bersama dari gambar-gambar berkualitas rendah. Dengan demikian, gambar yang buruk adalah gambar yang populer, gambar yang dibuat dan dilihat oleh banyak orang. Mereka mengekspresikan semua kontradiksi dari kerumunan kontemporer, oportunisme, narsisme, keinginan akan otonomi dan kreasi, ketidakmampuan untuk fokus atau mengambil keputusan, kesiapan konstan untuk melanggar dan sekaligus tunduk. Secara keseluruhan, citra-citra buruk tersebut menyajikan gambaran sekilas tentang kondisi afektif kerumunan, neurosis, paranoia, dan ketakutan, serta keinginan akan intensitas kesenangan dan pengalihan perhatian. Kondisi citra-citra tersebut ini bukan hanya tentang transfer dan pemformatan ulang yang tak terhitung jumlahnya, tapi juga tentang banyaknya orang yang cukup peduli untuk mengkonversinya berulang kali, menambahkan subtitle, mengedit ulang, dan mengunggahnya. Dalam konteks ini, mungkin kita perlu mendefinisikan ulang nilai sebuah gambar, atau lebih tepatnya menciptakan perspektif baru untuknya. Terlepas dari resolusi dan nilai tukar, kita dapat membayangkan bentuk nilai lain yang didefinisikan oleh kecepatan, intensitas, dan penyebaran. Gambar yang buruk adalah buruk karena sangat terkompresi dan menyebar dengan cepat. Gambar tersebut kehilangan materi dan memperoleh kecepatan. Tetapi gambar tersebut juga mengekspresikan kondisi dematerialisasi yang tidak hanya dimiliki oleh warisan seni konseptual, tetapi terutama oleh mode produksi semiotik kapital, seperti yang dijelaskan oleh Felix Guattari, mendukung penciptaan dan penyebaran paket data yang ringkas dan fleksibel yang sangat diintegrasikan ke dalam kombinasi dan rangkaian yang semakin baru. Penyederhanaan konten visual ini, konsep yang sedang terbentuk dari gambar, menempatkan dalam suatu perubahan informasi umum dalam ekonomi pengetahuan yang merubah gambar dan keterangannya keluar dari konteks ke dalam pusaran deteritorialisasi kapitalis permanen. Sejarah seni konseptual menggambarkan hal ini dematerialisasi objek seni, pertama-tama sebagai gerakan perlawanan terhadap nilai fetisisme visibilitas. Namun kemudian, objek seni yang telah didematerialisasi ternyata sangat cocok dengan semiotisasi kapital. Dan dengan demikian, dengan arti tertentu, pergeseran konseptual citra buruk. Dalam kapitalisme, citra buruk juga mengalami ketegangan serupa. Di satu sisi, ia beroperasi melawan nilai fetisisme resolusi tinggi. Di sisi lain, justru nilai mengapa ia akhirnya terintegrasi sempurna ke dalam kapitalisme informasi yang berkembang pesat, pada rentang perhatian yang terkompresi, pada kesan daripada impresi, pada estetitas daripada kontemplasi, pada pratinjau daripada pemutaran. 5. Kawan, bagaimana ikatan visual Anda hari ini? Namun, secara bersamaan, terjadi pembalikan paradoks. Peredaran gambar-gambar berkualitas rendah menciptakan sebuah sirkuit yang memenuhi ambisi awal sinema militan dan beberapa esai dan eksperimental untuk menciptakan ekonomi gambar alternatif, sebuah sinema yang tidak sempurna yang ada di dalam maupun di luar dan di bawah arus media komersial. Di era berbagi file, bahkan konten yang terpinggirkan pun beredar kembali dan menghubungkan kembali audiens yang tersebar di seluruh dunia. Citra buruk tersebut dengan demikian membangun anonimitas. Jaringan global menciptakan sejarah bersama. Ia membangun aliansi saat menyebar, memicu menerjemahkan atau salah tafsir, dan menciptakan publik serta debat baru. Dengan kehilangan substansi visualnya, ia mendapatkan kembali sebagai kekuatan politiknya dan menciptakan aura baru di sekitarnya. Aura ini tidak lagi didasarkan pada kekekalan asli, tetapi pada sifat sementara salinannya. Ia tidak lagi berlabuh ke dalam ruang publik klasik yang dimediasi dan didukung oleh kerangka negara bangsa atau korporasi, tetapi mengambang di permukaan kumpulan data yang sementara dan meragukan. Dengan terlepas dari kasanah perfilman konvensional, karya ini terdorong ke layar-layar baru dan sementara yang dirangkai oleh keinginan para penonton yang tersebar. Oleh karena itu, peredaran gambar-gambar yang buruk menciptakan ikatan visual. Demikian juga Vertov pernah menyebutnya. Ikatan visual ini menurut Vertov
dimaksudkan untuk menghubungkan para pekerja di seluruh dunia satu sama lain. Ia membayangkan semacam bahasa adamik visual komunis yang tidak hanya dapat memberi informasi atau menghibur, tapi juga mengorganisir para penontonnya. Dalam arti tertentu, mimpinya telah menjadi kenyataan, meskipun sebagian besar di bawah kekuasaan kapitalisme informasi global yang audiensnya terhubung hampir secara fisik melalui kegembiraan bersama keselarasan afektif dan kecemasan. Namun, ada juga peredaran dan produksi gambar berkualitas rendah yang dihasilkan oleh kamera ponsel, komputer rumahan, dan bentuk distribusi yang tidak konvensional. Koleksi optiknya, penyusunan kolektif sebagai file atau sirkuit distribusi akar rumput, mengungkapkan hubungan yang tidak menentu dan kebetulan antara para produsen dimanapun yang secara bersamaan membentuk audiens yang tersebar. Peredaran gambar-gambar berkualitas buruk memicu baik jalur perakitan media kapitalis maupun ekonomi audiovisual alternatif. Selain banyak kebingungan dan penyeranan, hal ini juga berpotensi menciptakan gerakan pemikiran dan pengaruh yang mengganggu. Peredaran gambar berkualitas rendah dengan demikian memulai babak lain dalam dianologi histori sirkuit informasi nonkonformis, ikatan visual Vertov, pedagogi pekerja internasionalis yang dijelaskan oleh Peter Weiss dalam The Aesthetic of Resistance, sirkuit sinema ketiga, dan trikontinentalisme, pembuatan film dan pemikirnya yang tidak berpihak. Gambar berkualitas rendah, betapapun ambivalennya statusnya, dengan demikian mengambil tempat dalam dianologi pamflet yang disalin karbon, film agitprop kereta api, majalah video bawah tanah, dan materi nonkonformis lainnya, yang secara estetika sering menggunakan materi berkualitas rendah. Selain itu, hal ini juga mengaktualisasikan kembali banyak gagasan historis yang terkait dengan sirkuit-sirkuit ini. Antara lain, gagasan Vertov tentang ikatan visual. Bayangkan seseorang di masa lalu dengan baret bertanya kepada Anda, "Kawan, apa ikatan visual Anda hari ini?" Anda mungkin menjawab, "Ini adalah tautan ke masa kini." 6. Sekarang. Citra buruk tersebut mewujudkan nasib setelah kematian banyak mahakarya sinema dan seni video di masa lalu. Karya-karya tersebut telah diusir dari surga terlindungi yang tampaknya pernah menjadi milik sinema. Setelah dikeluarkannya dari arena budaya nasional yang terlindungi dan seringkali proteksionis, dibuang dari peredaran komersial, karya-karya ini menjadi pengembara di tanah tak bertuan digital, terus-menerus mengubah resolusi dan formatnya, kecepatan dan medianya, bahkan terkadang kehilangan nama dan kredit di sepanjang jalan. Sekarang banyak dari karya-karya ini kembali sebagai gambar yang buruk, saya akui. Tentu saja orang bisa berpendapat bahwa ini bukanlah yang asli, tetapi kemudian, tolong siapapun, tunjukkan kepada saya yang asli. Citra buruk tersebut bukan lagi tentang hal yang sebenarnya yang asli dan orisinal. Sebaliknya, ini tentang kondisi eksistensinya yang nyata, tentang sirkulasi kerumunan, penyebaran digital, temporalitas yang terpecah-pecah dan fleksibel. Ini tentang pembangkangan dan mengappropriation, sama seperti tentang konformisme dan eksploitasi. Singkatnya, ini tentang realitas.